Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat tanggal 2 Juli 2021. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, Engkau membuka pintu kerajaan surga bagi para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Kami mohon dengan rendah hati, semoga kami mengakui bahwa hanya rahmat-Mu lah yang mampu menghidupi kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang kami dengar pada hari ini semakin menjiwai seluruh kehidupan kami, agar kami semakin hidup dan layak disebut sebagai murid-murid-Mu yang hidup di zaman sekarang. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 dalam masa biasa yang ke-13, diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, panggilan pemungut cukai Matius, sebagaimana yang kita dengar dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi, menggambarkan kepada kita bahwa Yesus memanggil semua orang untuk hidup dalam pengalaman kasih Allah. Ia memanggil bukan hanya mereka yang baik, melainkan juga mereka yang kerap dicap sebagai pendosa. Maka Tuhan tidak memandang apakah engkau orang suci atau orang berdosa. Allah tidak memandang masa lalumu, tetapi Allah yang penuh belas kasih itu sungguh mencintai seluruh umatnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kuncinya adalah kesediaan dan kerelaan masing-masing pribadi untuk mengubah diri dan mengikuti jalan
dan cara hidup yang ditunjukkan oleh Tuhan. Bagaimanakah usaha kita ini dikembangkan dalam kehidupan jemaat kita di paroki ini, terutama dalam keluarga-keluarga yang ada di paroki ini? Yesus sendiri dalam pergaulannya menunjukkan betapa ia terbuka bagi semua orang. Ia makan bersama dengan orang berdosa, terlibat dalam keprihatinan mereka sebagai pribadi, dan mengajak mereka menghayati kasih karunia Allah Bapanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tindakan Yesus bisa saja menimbulkan batu sandungan bagi orang lain, tetapi juga bisa menyadarkan bahwa memang orang berdosalah yang membutuhkan pertobatan dan pembangunan rohani. Orang baik dengan sendirinya akan memanfaatkan rahmat dan kasih Allah yang disampaikan kepada mereka. Orang yang menyadari keberdosaannya akan merasakan sapaan Yesus ini, bahwa Yesus itu adalah orang yang sungguh penuh dengan belas kasih. Dalam diri Yesuslah pemenuhan janji Allah kepada manusia yang percaya kepadanya, seperti Abraham, bapa orang beriman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak untuk selalu berserah diri kepada Tuhan. Kita diajak untuk semakin menyadari bahwa Tuhan begitu mencintai umatnya, dan karena itu Dia tidak ingin ada umatnya yang celaka atau binasa, tetapi Ia menghendaki supaya semua orang memperoleh rahmat belas kasih Allah. Panggilan pemungut cukai yang bernama Matius, sebagaimana tadi dikisahkan dalam bacaan Injil, menggambarkan kepada kita atau menyampaikan pesan kepada kita dengan jelas bahwa Yesus tidak pernah memandang latar belakang orang. Sebagaimana kata-katanya sendiri, bahwa Dia datang ke dunia bukan untuk memanggil orang-orang benar, tetapi orang-orang berdosa. Kenapa? Supaya setiap orang yang menyadari dirinya sebagai orang berdosa dan kemudian menanggapi panggilan Yesus, maka ia diangkat dari kebinasaan kepada kehidupan. Ia diangkat dari kegelapan untuk menuju kepada terang. Kita tentu bisa membayangkan hidup dalam kegelapan dosa. Tentu itu sungguh membuat kita itu menderita. Tetapi ketika kita mau mendengar suara Yesus dengan mengatakan, "Ikutlah aku," dan mau mengikuti Dia dengan mentaati segala apa yang diajarkan oleh Dia, maka kita akan hidup di dalam terang itu. Bayangkanlah kalau kita baru keluar dari ruangan yang gelap gulita, lalu kita masuk ke dalam ruangan, keluar dari ruangan yang gelap gulita itu dan masuk ke ruangan yang terang benderang. Tentu ada perbedaan yang sungguh luar biasa. Tentu kita berharap supaya kita selalu hidup dalam ruang terang, terang dari kasih Tuhan. Dan kalau kita selalu hidup dalam terang kasih Tuhan, maka yakin dan percayalah bahwa hidup kita akan selalu berjalan menuju kepada Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin mengajak kita untuk selalu hidup dalam terang, dan kemudian membagikan terang itu kepada sesama lewat kesaksian hidup kita masing-masing. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.